Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ila yaumil qiyamati wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Baik para mahasantri sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa kabarnya semuanya? Semoga sehat selalu. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi ya. Ada 10 kaidah dalam tazkiyatun nafsi. Ya. Nah, kita masuk ke al-qaidatul ula. Kaidah yang pertama, at-tauhidu aslun ma tazku bihin nufus. Tauhid adalah fondasi ya yang pertama kali ya yang mana jiwa-jiwa kita itu mentazkiyah dirinya dengannya. Jadi yang pertama kita tazkiyah diri kita, mensucikan diri kita itu adalah dari hal-hal yang berkaitan dengan ketauhidan kita. Bagaimana nih, apakah tauhidnya tercederai ataukah tidak? Ya, jadi yang pertama kita harus senantiasa mensucikan diri kita dari hal-hal yang sifatnya di luar daripada tauhid. Ya, baik. Inna tauhidah wal ghayah allati min ajliha khalaqana Allahu azza wa jalla wa awjadana. Sesungguhnya tauhid adalah tujuan yang mana Allah ya dengannya itu, dengan alasan adanya tauhid tersebut Allah menciptakan kita dan mengadakan kita hidup di dunia ini. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku atau menyembahku. Wa huwa aidan mihwaru da'watil anbiya'i war rusul, dan dia juga adalah mihwarnya dakwah para nabi dan rasul ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka itu beribadah kepada Allah saja dan menghindar atau menjauhi dari taghut, semua sesuatu selain Allah ya. Segala yang diibadahi selain Allah itu taghut disebutnya ya. Maka di sini ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa tauhidu huwa awwalu ma yajibu 'alal insani liddukhuli fi dinil Islam. Wa kadzalika huwa awwalu ma yajibu 'alad da'iyati ila Allah azza wa jalla ay yu'allimahu lin-nas. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal ya radhiyallahu anhu 'indama ba'athahu ila al-Yaman, innaka taqaddamu ya 'ala qaumin min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila ay yuwahhidullaha ta'ala. Jadi tauhid itu ikhwafillah sekalian juga dia itu awal yang wajib atas manusia untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Dan begitu pula awal yang wajib bagi para dai di jalan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengajari manusia dengannya, dengan tauhid tersebut. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman, bahwasanya engkau akan menghadapi satu kaum dari kalangan ahli kitab, maka jadikan awal mula yang engkau dakwahkan kepada mereka itu adalah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu di Sahih Bukhari ya. Nah, waqad tawa'ada Allah Subhanahu wa taala alladziina la yazkuna anfusahum bitauhid ya. Ya wal iman bil adzab asyadid yaum al qiyamah. Faqala Allah azza wa jalla, wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengancam ikhwafillah sekalian bagi mereka yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid itu dan keimanan itu dengan azab yang syadid, azab yang apa? Yang pedih ya, azab yang keras gitu di hari kiamat. Allah azza wa jalla berfirman, wa wailul lil musyrikin, dan celakalah bagi orang-orang musyrik alladzina la yu'tuna az-zakah, yang mana mereka itu enggak mau menunaikan zakat, lahum bil akhirati hum kafirun, dan mereka itu bagaimana terhadap akhirat mereka kafir, seperti itu ya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi tafsir al-ayah as-sabiqah, hiya at-tauhid wal iman alladhi bihi yazkul qalbu fa innahu yatadammanu nafya ilahiyyah ma siwa al-haqqi min al-qalbi wa itsbat ilahiyatil haqq fil qalbi wa huwa haqiqah la ilaha illallah wa hadha aslu ma tazku bihil qulub Nah, ikhwah fillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala fi tafsir al-ayah as-sabiqah, di tafsir ayat sebelumnya, dia adalah tauhid ya. Dia adalah
tauhid dan juga keimanan yang mana hati kita yang nakhafilah sekalian itu mentazkiyah dengan dirinya dengan tauhid. Jadi tauhid itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bentuk penyucian diri kita. Ya, dari karat-karat jahiliyah, dari segala macam bentuk peribadahan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sungguh dia itu terkandung makna penafian keilahan atau penafian ilahiyah masih wal haqqi minal qalbi, yaitu penafian segala bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari hati kita, dan juga mengitsbat ilahiyah, mengitsbat penghambaan kepada al-haq yaitu Allah Subhanahu wa taala fil qalbi, dalam hati. Wa huwa haqiqatul la ilaha illallah, dan ini adalah hakikat la ilaha illallah. Dan ini adalah asal, fondasi yang mana hati itu harus senantiasa mentazkiyah dirinya dengan tauhid. Maka Ibnu Qayyim rahimahullahu taala qala aktsaru mufassirin min as-salaf wa man ba'dahum hiya at-tauhid. Ya, syahadatu an la ilaha illallah wal iman alladhi bihi yazkul qalbu wa huwa aslu kulli zakatin wa nama'in. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan ia berkata siapa? Aktsarul mufassirin. Jadi kebanyakan para mufassir itu mereka mengatakan, dari kalangan para salaf tentunya, dan juga yang setelah mereka, yang dimaksud adalah tauhid, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah. Ya, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Ya. Dan keimanan yang mana hati itu senantiasa bagaimana mentazkiyah dirinya dengan qalbu itu. Wa huwa aslu kulli zakatin wa nama'in. Ini asal setiap apa? Setiap zakah wa nama, kesucian dan juga pertumbuhan. Itu tauhid. Wa kama anna tauhidahu wa aslu ma tazku bihi an-nufus wa tadhuru, fa inna asy-syirka huwa ashaddu ma yudannisu an-nufus wa yaftiku biha, bal huwa muhbitun li jami'il a'mal. Kama qala ta'ala, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nah, sebagaimana tauhid itu khafillah sekalian, itu adalah aslu ma tazku bihin nufus wa tathur, adalah fondasi yang mana jiwa-jiwa kita itu mentazkiyah dengannya, ya, dan juga mensucikan, ya, dengannya itu. Maka sungguh syirik itu adalah perkara yang paling mengotori jiwa kita. Ya, bahkan dia itu adalah penghapus daripada seluruh amal-amal kita khafillah sekalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Ya, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu, ya, dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, menyekutukan Allah, maka sungguh dia syirik tersebut akan menghapus amal. Atau dia Allah SWT akan menghapus amalmu. Wala takunanna minal khasirin, dan jangan kamu itu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, wa huwa adz-dzanbu alladzi la yaghfiruhu Allahu 'azza wa jalla abadan liman mata 'alaihi, kama qala ta'ala. Dan dia adalah dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuninya, ya, selama-lamanya. Seperti itu bagi siapa yang mati di atas kesyirikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengampuni, ya, berbuat syirik kepadanya, dan dia itu mengampuni yang selain daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Wa haramallahu azza wa jalla al-jannata ala kulli man asyraka ma'ahu ghairah. Kama qala ta'ala, innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah, sungguhnya siapa yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, ya, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah, sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan sungguh, ya, tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu penolong. Fa idza haqqaqa al-'abdu at-tauhid hasalat lahu az-zakah al-kamilah wa hasalat lahu al-hidayah wal amnu at-tamman fi ad-dunya wal akhirah. Kama qala Allah 'azza wa jalla, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kalau misalkan tauhid tersebut ditahqiq, dipastikan di dalam hati, maka akan ada yang disebut dengan kesucian yang sempurna. Akan didapatkanlah hidayah dan juga keamanan yang sempurna dua-duanya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Itu orang-orang beriman yang mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin, dengan
dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah bagi mereka keamanan dan bagi mereka itu petunjuk. Ya, mereka itu orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, famata akhlasal 'abdu adz-dzulla lillah wal mahabbah lahu, ya, khulisat a'maluhu, ya, wasahhat wa zakat nafsuhu wa tabat, ya, wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha min syawa'ib asy-syirki dakhala 'ala nafsihi min ad-danas wa tadsiyah bihasabi dzalik. Jadi, pahamilah sekalian, kapan saja seorang hamba itu mengikhlaskan, ya, memurnikan, ya, ketundukan kepada Allah dan kecintaan kepadanya, maka amal-amalnya itu akan disucikan, dibersihkan, dimurnikan, dan juga akan sah seperti itu. Dan juga jiwanya itu akan bersih, ya, dan juga dia itu akan beruntung seperti itu. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubuha, dan kapan saja ia memasukkan kepada jiwanya tersebut adalah apa-apa yang mempolusinya atau mengotorinya dari kotoran-kotoran syirik ikhwafillah, maka masuk kepada jiwanya berupa kekotoran dan keburukan-keburukan dikarenakan itu, ya. Fala zakata lin nafsi illa bi tahqiq tauhid. Tidak ada kesucian bagi jiwa kecuali dengan mentahqiq tauhid wa ifrad, ya, wa ifradillah azza wa jalla, ya, dan juga mengesahkan Allah azza wa jalla bil ibadah, ya, dengan ibadah kepadanya, wa ikhlasil amal lahu, dan juga mengikhlaskan amal untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi ad-dinul khalis, ya, tahukah kamu milik Allah lah ad-din al-khalis, agama yang murni. Wala zakata lin nafsi illa bi takhrisiha, dan tidak ada kesucian jiwa kecuali dengan mensucikan, memurnikannya, minasyirki, dari kesyirikan, bi jami'i anwa'ihi, ya, dengan seluruh daripada macamnya, jenis-jenisnya, wa takhlisiha min kulli ma yunaqidu tauhid wa yud'ifuhu, dan juga memurnikan dari segala yang yunaqidu tauhid wa yud'ifuhu. Yang yunaqid yakni membatalkan tauhid dan juga melemahkannya. Demikian ikhwafillah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mentahqiq tauhid di hati kita. Ini adalah fondasi supaya kita bisa mentazkiyah jiwa kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.